Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 7 SMP dan MTS, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian. Oke, kalian sudah siap alat tulis kalian, buku kalian, dan pulpen kalian untuk mencatat? Karena pada kesempatan ini Ibu akan membahas soal-soal yang sudah pernah Ibu berikan kepada kalian. Ya kan? Soal-soal yang berada di LKS. Coba kalian paham tidak? Masih ingat tidak materi-materi yang sudah Ibu terangkan yang lalu? Ya, dicatat ya nak ya. Karena nanti ada tugas online. Soalnya jawabannya semua berada di materi yang Ibu terangkan hari ini. Soal-soal yang Ibu bahas hari ini tidak jauh jawabannya dari apa yang Ibu terangkan hari ini. Jadi kalian tidak perlu lagi melihat di Google atau di mana-mana. Kalau kalian mendengarkan baik-baik, kalau kalian mencatat materinya, pasti kalian bisa menjawabnya. Jelas ya nak ya? Oke, siap? Oke. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan soal tentang materi teks deskripsi. Soal pembahasan teks deskripsi KD 3.1 dan 3.4. Oke, soal pertama. Teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana, benda, orang, tempat yang sebenarnya disebut teks apa? Ada yang masih ingat? Teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana, benda, orang, tempat yang sebenarnya disebut teks apa? Ada yang masih ingat? Iya, yaitu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana. Suasananya apa? Bisa benda, orang, tempat yang sebenarnya. Oke, jelas ya? Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi di bayangan kalian langsung, oh deskripsi itu kan menggambarkan. Menggambarkan apa? Keadaan, bentuk, suasana dari objek. Objeknya apa? Benda, orang, tempat, ya kan? Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Tuh. Soal yang kedua. A. Teks deskripsi melukiskan atau menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa, dan semacamnya secara terperinci. B. Teks deskripsi memberikan kesan mendasarkan efek panca indera sehingga merasakan atau melibatkan dalam peristiwa yang diuraikan penulis. C. Teks deskripsi tidak memerlukan data valid berupa fakta. D. Teks deskripsi sesuai dengan realita sebagai ilustrasi untuk menjelaskan dan menggambarkan. Nah, lihat. Ini tentang apa nih ya? Berarti
Ibu akan menanyakan tentang apa? Di sini ada teks deskripsi melukiskan atau menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa, dan semacamnya. Lalu ada memberikan kesan berdasarkan efek panca indera sehingga merasakan atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. Teks deskripsi tidak memerlukan data valid berupa fakta. Teks deskripsi sesuai dengan realita sebagai ilustrasi untuk memperjelas penggambaran. Berarti pertanyaannya apa ya? Iya, pertanyaannya, dari keempat ini, mana yang bukan ciri umum teks deskripsi? Dari keempat ini, dari A, B, C, dan D, mana yang bukan ciri umum? Ada yang bisa menjawab? A kah? B, C, atau D? Iya, yang bukan adalah yang C. Teks deskripsi tidak memerlukan data valid berupa fakta. Kok tidak perlu? Perlu dong, ya kan? Berarti ini bukan termasuk ciri-ciri umum. Kenapa? Karena teks deskripsi memerlukan fakta. Ada buktinya, kalian menggambarkan. Tidak asal kalian berimajinasi. Soal ketiga. Teks yang dilakukan dengan cara penulis menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca disebut teks deskripsi apa? Teks yang dilakukan dengan cara penulis menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca disebut teks deskripsi. Deskripsi apa? Deskripsi itu kan ada subjektif, ada objektif, terus ada spesial, ya kan? Ada explanatory. Nah, yang ini yang mana? Yang berdasarkan cara penulis menciptakan suatu penghayatan terhadap objek melalui imajinasi. Yang mana? Jawabannya adalah teks deskripsi sugestif. Kenapa sugestif? Ada imajinasi. Nah, kalau sugestif itu adalah teks yang berimajinasi. Jelas ya? Jadi kenapa? Karena teks di situ penulis menciptakan berdasarkan penghayatan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Di sini ada teks. Sasando, bahasa Rote atau bahasa Kupang sering menyebut sasando sebagai alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara memetik dengan jari tangan. Bentuk alat ini sederhana. Bagian utamanya berbentuk tabung panjang dari bambu. Bagian tengahnya melingkar dari atas ke bawah diberi penyanggah, di mana dawai-dawai atau senar yang direntangkan di tabung bambu dari atas bertumbuh ke bawah. Jelas ya soalnya? Pertanyaannya, teks ini termasuk jenis teks deskripsi apa? Spesial, objektif, subjektif, explanatory,
sugestif, teks objektif. Kenapa objektif? Ada bendanya, ya kan? Faktanya jelas. Di sini sasando, alatnya jelas, ya kan? Ada bagian-bagiannya, berarti objektif. Nomor 5. Kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Ruangan itu memiliki ruas kira-kira 42 meter persegi. Di dalamnya terdapat satu tempat tidur dan meja belajar. Diletakkan tepat di sebelah lemari. Pakaianku yang terbuat dari kayu jati. Ya, jelas ya. Topik utama teks deskripsi tersebut adalah, membahas apa ini? Kalau mencari topik, berarti kalian harus mencari inti permasalahannya. Permasalahannya di sini membahas tentang apa? Yo, ruangan, meja belajarkah, kamar tidur, lemari. Ini menceritakan tentang apa? Menggambarkan tentang apa? Mencari topik utama itu intinya. Intinya cerita ini, teks ini menceritakan tentang apa? Iya, kamar tidur. Kenapa kamar tidur? Karena di sini kalimat utamanya berada di awal. Kamar tidurku sangatlah lebar dan nyaman. Ruangan itu memiliki luas kira-kira 42 meter persegi. Itu adalah kalimat penjelas, menjelaskan ukuran dari kamar tidurnya. Nah, lalu di dalamnya terdapat satu tempat tidur dan meja belajar. Nah, itu adalah penjelasan dari isi kamar tidur. Berarti topik utamanya adalah kamar tidur. Soal 6. Kalian baca baik-baik. Pantai Suuk, tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi di Desa Suuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gapura selamat datang dengan cat oranyenya selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Pohon kelapa sawit berjajar sepanjang jalan, menemani langkah kakiku menapak hamparan pasir putih berkilauan. Segarlah tersajikan ciptaan Sang Hyang Wenang sebagai seniman paling agung. Birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk nokta-nokta kecil di batas cakrawala. Ombak putih berbuih, bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus tetap dijaga. Kita paham ya teksnya tentang Pantai Suuk. Teks tersebut termasuk teks deskripsi apa? Deskripsi apa, Neng? Nah, iya, deskripsi sugestif. Ya, karena menjelaskan berdasarkan imajinasi seseorang.
orang tentang Pantai Suwuk. Soal nomor 7. Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi. Nah, ini kalimat. Kalimat apakah ini? Nah, yang ditanya adalah deskripsi bagian dari deskripsi umum pada kutipan tersebut. Kenapa Pasar Beringharjo merupakan pasar tradisional di Yogyakarta yang patut untuk dikunjungi? Adalah deskripsi umum, karena di sini berarti membahas tentang Pasar Beringharjo. Deskripsi umum adalah menjelaskan sisilah dari Pasar Beringharjo, ya kan? Pasar Beringharjo berada di mana? Yogyakarta. Itu adalah masuk ke deskripsi umum. Nah, sekarang kalau masuk ke bagian, berarti harus isinya tentang apa? Nah, menjelaskan isi dari Pasar Beringharjo apa? Ada apa saja? Nah, itu yang harus kalian buat. Nah, Pasar Beringharjo bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah dengan jajanan pasar seperti kue basah, sate kikil, pecel, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam bagian. Kalau kalian membuatnya, Pasar Beringharjo berdiri pada tahun, ya kan? Kemudian berada di Yogyakarta, di tengah-tengah kota. Nah, itu berarti itu masuk ke mana? Masuk ke dalam deskripsi umum. Kalau dalam masuk bagian, isi dari Pasar Beringharjo itu apa saja? Jelas? Ya? Oke. 7 soal Ibu sudah bahas. Semoga kalian paham, kalian jelas pembahasan soal tersebut. Kalian sudah mencatatnya baik-baik. Ingat, soal online jawabannya berada di materi ini. Jadi tidak perlu kalian melihat ke Google atau melihat yang lain. Kalian buat Google, lalu kalian buka Google, kalian cari. Itu tidak perlu, karena jawabannya sudah berada di materi. Kalau kalian benar-benar mendengarkan. Paham? Selamat mengerjakan soalnya baik-baik. Jangan kalian terburu-buru mengerjakannya. Oke anak-anakku, anak-anak ibu di SMP maupun MTS sama. Jangan terburu-buru. Ya, di SMP kelas 7A, B, C, D, kerjakan baik-baik. Jangan terburu-buru jawabannya. Di MTS 71, 72, 73, 74 sama. Jangan terburu-buru. Kerjakan baik-baik. Waktunya panjang. Oke? Paham ya nak ya? Oke. Oke, sekian pertemuan dari Ibu. Semoga kalian paham. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan soal berikutnya. Dadah.